Berbuat baik, aktivitas berbuat baik itu yang Buddha ajarkan itu punya tujuan tertentu, tujuan bertingkat, bertahap, berjenjang. Ya, makanya Buddha secara teknisnya itu di banyak sutta menjelaskan ajarannya secara ringkas sila samadhi panya, ya kan? Itu kalau dipecah lagi jadi 8 ajaran mulia berluas 8. Sila samadhi panya. Nah, itu poin utamanya. Tapi Buddha di situ tidak menjelaskan tentang dana. Tapi di kesempatan lain, Buddha menjelaskan kebajikan dimulai dari dana, dimulai dari berdana. Dan penjelasannya adalah berdana itu adalah aktivitas kebajikan yang paling kasar, tapi mudah dilakukan. Berdana itu dilakukan bagi mereka yang batinnya masih kasar, yang memiliki kekikiran, pelit, tidak mau berbagi. Artinya di sana tidak ada kelembutan hati karena tidak mau berbagi, mementingkan diri sendiri. Metanya kurang, mau dikatakan. Buddha mengajarkan berdana supaya menumbuhkan kelembutan hatinya karena mau berbagi, ya kan? Dia akhirnya happy untuk membuat orang lain bahagia. Itu di sana poinnya. Ya, tapi uh, berdana itu sendiri punya akibat. Ketika seseorang melakukan kebajikan ada akibatnya, ya kan? Salah satu akibat dari berdana adalah yang menjadi kaya raya, bisa juga terlahir di alam dewa, itu akibatnya. Dan berdana, kalau dari konteks Buddha katakan, ya, sabba papasa akaranang, kusala upasampada. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Nah, ketika Anda melakukan dana dalam konteks banyak berbuat baik, nah, Anda bisa menghasilkan kebajikan dana ini dalam 3 masa. Pada saat sebelum berdana, pube cetana, lalu sebelum berdana, pube cetana, lalu pada saat berdana, munca cetana, lalu setelah berdana, apara-para cetana. 3 momen ini menghasilkan karma baik. Nah, apakah Anda bisa menjaga 3 momen ini terus-menerus sepanjang hari Anda? Ya kan? Paling banter ya Anda 3 masa itu saja. Itu pun kalau yoniso manasikaranya kuat. Kalau Anda nggak sibuk, ya kan? Kalau Anda sibuk, ubecitananya pun bisa yoniso manasikara. Apalagi kalau misalnya dananya telat. Wih, buru-buru itu. Itu khawatir, takut macet, takut telat, takut diomelin bantihnya gitu kan, berkecamuk itu pubacetananya, ya kan. Terus sudah sampainya juga, ribet sana, urus sana, banyak orang, wah kompleks, istilahnya banyak hal yang akhirnya mempengaruhi pubacetana kita. Ya kan, lagi berdananya juga ngos-ngosan gitu kan, kan buru-buru misalnya. Jadi para cetananya pun pasti nggak happy. Dan rata-rata orang nggak akan mengingat kebajikannya lagi. Karena ada yang berprinsip, kebajikan jangan diingat-ingat, ntar jadi sombong. Ada juga yang seperti itu. Ya, padahal itu momen kita untuk menambah karma baik baru sebenarnya kalau dari sisi para cetana. Tapi ada kondisi di masyarakat seperti itu. Jangan jangan ingat-ingat kebajikan. Tapi memang kadang putu jana begitu ingat kebajikannya bisa jadi sombong memang. Ya, ya. Itu salah satu titik lemah aktivitas berdana. Balik lagi, karena kita tidak setiap saat juga ada kesempatan berdana. Ya, nggak setiap saat kita bisa berdana. Hanya di momen tertentu saja. Paling banter deh, Anda sehari sekali berdana ke biku, misalnya, dana makan, atau ada aktivitas yang lain Anda berdana ke yang lain misalnya. Paling sehari sekali. Selebihnya, bagaimana? Apakah Anda berdana? Setiap saat bisa. Nah, tidak juga kan. Hanya terbatas. Nah, itulah kenapa berdana itu ada titik lemahnya. Dari sisi banyak berbuat baik, hanya berdana di momen tertentu saja kita bisa lakukan dari berdana.
Oke, dan berdana juga tidak menghilangkan atau menghancurkan kekotoran batin. Ya, bahkan kalau yang ayuniso manasikara aktivitas berdananya justru nambahin kekotoran batin dengan menginginkan ini, menginginkan itu, mengharap ini, mengharap itu, gitu kan? Justru nambahin kekotoran batin, melekat terhadap dananya, gitu kan? Nah, ini jadi masalah baru. Lalu dan tapi berdana itu sendiri juga menjamin kesejahteraan di masa depan, mengakibatkan hasil di masa depan, dan itu membuat kita terus ada di lingkaran samsara. Kita akhirnya akan mengalami lahir lagi, tua lagi, sakit lagi, mati lagi. Dan tidak menjadikan seorang terbebas dari penderitaan. Gitu ya. Nah, ini sisi lemah dari berdana itu sendiri. Tapi kita perlu melakukan ini sebelum kita tercerahkan. Sekali lagi, justru ini salah satu alatnya. Tapi di sini adalah kita jangan puas saja hanya berdana sebenarnya. Kita harus tambal kekurangan ini dengan aktivitas kebajikan yang lain. Ya, makanya ada istilah kemurnian dimurnikan dari si pemberi dan si penerima. Nah, ketika Anda berdana, usahakan berdana Anda dengan sila. Nah, dengan begitu akan menutup kelemahan dari berdana itu sendiri, setidaknya. Makanya dibilang ada kemurnian dimurnikan dari si pemberi. Nah, aktivitas menjaga sila itu ketika kita berniat, sudah bertekad melaksanakan sila satu harian ini, secara cetana, secara pikiran itu akan menghasilkan karma baik yang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak, miliaran pangkat miliar dalam satu harian itu. Ya, satu jentik jari aja miliaran momen kesadaran akan terbentuk. Kalau dalam satu detik kita sudah bertekad menjaga sila, menjalankan sila, berarti miliaran momen kusala karena pelaksanaan sila itu terbentuk dalam pikiran. Yes, jadi selama kita tidak melanggar sila kita, maka selama itu pula arus kebajikan karena pelaksanaan sila terus dihasilkan melalui pikiran. Ya kan? Jadi sila ini bisa menghasilkan kusala sepanjang hari, setiap momen sebelum kita melanggarnya, ketika kita tidak melanggarnya. Nah ini, berdana hanya terbatas saja, ya kan? Ada kondisi yang sebenarnya yang membatasi kesempatan berdana itu sendiri. Tapi kalau sila, ketika kita bertekad melaksanakannya dengan baik, dengan benar, sampai kita selama kita tidak melanggar, maka aktivitas itu akan terus menghasilkan kebajikan dalam arus kesadaran. Makanya dikatakan sila lebih baik dari berdana. Walaupun terkesan kita nothing to do, tidak melakukan apapun. Nah ini pelaksanaan sila harus dilakukan dengan pengertian benar, mengerti apa yang dilakukan. Ya, ya sering Bante apa namanya memberitahu, membuka bahwa ketika melaksanakan sila, jangan kita takut melanggar, jangan kita punya pemikiran misalnya khawatir akan pelanggaran sila, khawatir karena bikin karma buruk karena melanggar sila. Nah, kalau kita emphasize-nya ke sana, pelaksanaan sila kita akan jadi inferior. Ya, karena kekhawatiran itu yang akan terus berkembang. Kita waspada, tapi dengan gelisah, tidak tenang. Kewaspadaan kita itu bukan dengan ketenangan. Tapi kalau kita mengerti pelaksanaan sila dengan baik, kita akan happy melakukannya karena nilainya yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat tinggi pelaksanaan sila itu. Selain kualitas karma baik yang sangat besar yang dihasilkan terus-menerus dalam arus kesadaran kita, ternyata value pelaksanaan sila ini pun sangat-sangat luar biasa untuk semua makhluk. Dengan begitu kita emphasize ke sana, kita akan happy ngerjainnya. Kita nggak akan takut melanggar, karena memang saya nggak akan melakukan apa-apa gitu. Selagi tidak ada niat untuk melanggar, semua aman. Selagi faktor-faktornya tidak terpenuhi, semuanya aman.
Jadi untuk bisa mengamankan itu, Anda harus mengerti faktor-faktor dari pelanggaran sila itu sendiri. Supaya kita punya pegangan, supaya kita punya batasan yang jelas. Itu akan membuat kita lebih tenang, lebih siap. Ya, di situ. Tapi, ada tapinya. Menjaga sila itu hanya menjaga ucapan dan perbuatan jasmani saja. Ya kan? Ya Anda nggak ngebunuh, nggak mencuri, nggak hanya melakukan pelanggaran sila yang lain. Tapi tidak memurnikan pikiran, masih ada kekotoran batin. Mungkin saja ada niat membunuh. Ya, contoh kasusnya mungkin ada nyamuk nempel ngegigit. Kita lagi jaga sila. Untung saya lagi jaga sila ini. Kalau enggak mati nih. Gitu kan. Jadi ada niat ngebunuhnya. Gitu kan. Tapi ya Anda diselamatkan karena saya menjaga sila. Gitu. Nah, lalu juga mencuri sama juga. Waduh, saya lagi jaga sila, jadi saya nggak bisa ambil nih, gitu kan. Kalau kalau nggak jaga sila mah sikat aja nih misalnya kan. Nah gitu. Jadi masih ada kekotoran batin yang muncul dalam pikiran. Jadi niat membunuh, niat mencuri, niat berbohong, berbuat jahat lainnya, dan juga kebencian, iri hati, dan lain-lain itu masih muncul dalam pikiran. Walaupun mulut kita ya nggak melakukan apa-apa, diam, badan kita terkendali, tapi pikiran ini terus bermain. Muatan-muatan pikiran, dan itu tidak bisa dihandle oleh pelaksanaan sila. Pelaksanaan sila hanya menghasilkan karma baik dan energi baik di levelan tertentu saja. Untuk lebih jauh, masalah mengontrol pikiran tidak. Dan pelaksanaan sila pun juga tidak menghilangkan atau menghancurkan kekotoran batin. Hanya menjamin kehidupan lebih baik lagi di masa depan, terlahir di alam dewa yang menyenangkan atau minimal manusia. Dan itu adalah masuk dalam lingkaran samsara lagi. Kita akan terlahir lagi, tua lagi, sakit lagi, mati lagi. Dan tidak menjadikan seseorang terbebas dari penderitaan. Makanya untuk bisa melatih pikiran, mengendalikan pikiran, kita masuk ke meditasi. Nah, jadi bertahap. Ketika Anda bermeditasi, Anda menjaga sila Anda dengan baik. Aktivitas meditasi diimbangi oleh, disupport oleh sila. Ini akan menghasilkan karma baik meditasinya yang superior pada akhirnya. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Makanya kelemahan-kelemahan ini yang harus kita tutup dengan kebajikan-kebajikan yang lain. Ya, sehingga semua saling melengkapi. Ya, tapi ada juga yang berpendapat, kalian sudah meditasi yang paling tinggi. Ya sudah, saya meditasi aja. Saya nggak usah berdana, saya nggak usah waca, saya nggak usah selainnya jaga sila, meditasi yang terbajikan yang tertinggi. Nah itu ada juga orang berpendapat seperti itu. Itu adalah pandangan salah gitu. Ya, ya jadi dia istilahnya menafikan yang lain. Padahal memangnya Anda setiap saat, setiap hari juga meditasi? Kan tidak. Ketika Anda nggak meditasi, apa yang Anda lakukan? Anda bisa kontrol pikiran Anda. Apakah Anda bisa terus berbuat baik? Oh, enggak, kan saya nggak merugikan orang lain. Saya di rumah aja. Saya nggak membahayakan orang lain. Tapi apakah Anda tidak membahayakan diri sendiri dengan pikiran Anda? Ya kan? Di situ akhirnya nggak menyadari itu. Makanya Buddha memberikan sistem yang luar biasa, memberikan metode yang saling mendukung, saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi itulah kelemahan dana sila yang diisi dengan kebajikannya. Begitu juga meditasi. Samatha hanya mengendapkan saja kekotoran batin. Sampai levelan jana, sampai jana 8 pun, bahkan abinya saja, itu tidak bisa menghancurkan kekotoran batin. Contoh contoh kasusnya ya Bante Dewa Data. Beliau punya abinya yang luar biasa. Ya kan, yang terunggul dari semua muridnya Buddha di zaman itu. Tapi karena masih putu jana, ya kilesanya naik, kilesanya bangkit, akhirnya dia ya melakukan sesuatu yang merugikan dia sendiri. Ya kan? Karena dari putu jana. Nah itu. Dan harus dengan vipassana, latihan vipassana. Jadi semua bertahap. Semua by level tahapan pengikisan kekotoran batinnya. Nah, itu ya. Di sini ya, jadi kita harus saling melengkapi. Mau meningkat dalam berbuat baik pun harus meningkat. Selagi kita tahu caranya, selagi kita punya kesempatannya. Ya sekali lagi, karena kalau tidak, kita akan terjebak dalam lingkaran kelahiran kembali. Ya kan? Sebanyak kita berbuat baik melalui pikiran, ucapan, ataupun perbuatan dengan aktivitas dana, jaga sila, atau meditasi, selagi masih putu jana, kita akan terus ada di samsara.
ya kan? Terus mengalami lahir, sakit, tua, mati. Ya, di situ akhirnya sebanyak itu pula potensi yang kita hasilkan, kita membuat potensi baru lagi untuk bikin karma baik lagi misalnya. Sebanyak itu pula kita punya potensi lagi dilahirkan, mengalami tua, mengalami sakit, mengalami kematian lagi. Terus saja, nggak ada habis-habisnya. Kira-kira seperti itu ya. Makanya yang nyambung seperti yang kemarin Bante minggu lalu lakukan, akan jelaskan bahwa kebajikan yang kita lakukan itu hendaknya justru membantu kita untuk mengurai kemelekatan itu. Untuk bisa mengurai kemelekatan itu, kita perlu kekuatan dari kualitas-kualitas baik yang ada dalam kebajikan itu sendiri. Kita kumpulkan energinya. Ya kan, kita kumpulkan energinya sebanyak-banyaknya. Inilah tugas dari berbuat baik itu sendiri. Tugas apa namanya? Ya, tugas atau kewajiban berbuat baik itu sendiri adalah untuk mengumpulkan kualitas-kualitas baik sebanyak-banyaknya, yang mana kualitas-kualitas baik ini adalah kualitas-kualitas yang memang mengarah kepada pencerahan. Itu yang kita kumpulkan. Pengumpulannya dengan berbuat baik. Makanya berbuat baik harus dengan baik. Gitu. Ada istilah superior, ada istilah inferior. Nah, terus, tapi untuk bisa jadi apa namanya, bisa ke sana ya kita nggak bisa sekali kita lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Makanya Buddha hanya mengatakan simpel saja, banyak berbuat baik. Tapi kalau dipecah lagi itu luar biasa. Ya, luar biasa ininya, kembangannya gitu. Ya, kita kebanyakan umat Buddha sekarang hanya menitik beratkan pada dana saja. Yang dibahas pun gimana berdananya tihetuka. Ya kan, 3 akar ya, yang jadi superior berdana doang yang dibahasnya. Jaga sila nggak dibahas supaya tihetuka. Latihan kesabaran nggak dibahas supaya tihetuka. Mudita cita, patanubonana nggak dibahas gimana tihetuka. Pelimpahan jasa nggak dibahas gimana supaya tihetuka. Itu kan kebajikan semua. Tapi nggak ada pembahasan. Bagaimana meditasi Anda supaya tihetuka? Ayo, lagi dingin-dingin semangat. Lagi ngantuk-ngantuk semangat, enggak, lagi ngantuk yang ngantuk aja gitu. Kan bikin kebajikan kan. Terus potensi kebajikan tapi ngantuk dengan rasa malas. Bisa duhetuka meditasinya. Badannya lagi sakit gitu, aduh sakit gitu kan, ngeluh gitu kan, dosanya nggak ada dosa, ngeluh apa tidak suka terhadap rasa sakit itu kan. Duhetuka apa duhetuka? Duhetuka, ya kan, itu sendiri. Nah, jadi dari semua kebajikan kita harus latih supaya jadi mahir. Untuk bisa mahirnya lakukan lagi. Jadi sekali lagi bukan hanya berdana saja. Ya, itu makanya. Kayaknya ya sudah, apapun yang kita lakukan terus saja, berjalan saja terus lagi ya, sebisanya ya, mulai dari mana kita berada, repetition is necessary, ya kan, pengulangan itu perlu dilakukan, dan practice make perfect, kayak lagi, dengan terus berlatih akan membuat kita jadi sempurna. Terus ulang lagi dengan berbagai cara.